Kimia Squad, apa kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya? Aku harap baik-baik aja deh ya. Pada pembelajaran kali ini kita bakalan membahas kesetimbangan fasa nih. Oh iya, pulpennya udah dipegang belum ya? Dan bukunya pasti udah diambil kan? Siap-siap mencatat ya, karena ini penting banget. Nah, kita lanjut aja kali ya. Sebelum mempelajari kesetimbangan fasa, kita perlu tahu nih arti dari kata fasa itu sendiri nih. Fasa kan itu biasanya diidentik dengan wujud ataupun keadaan suatu materi, seperti air yang berwujud cair, es yang berwujud padat, ataupun uap yang berwujud gas. Tapi ini ada tapinya nih ya. Itu semua adalah salah. Kalian salah paham guys, no. Karena sistem padatan dan sistem cairan itu tidak mungkin terdiri dari satu fasa aja, pasti terdiri dari beberapa fasa. Tapi lain halnya kalau misalkan sistem fasa gas, karena gas itu cenderung bercampur. Kan gas ini ada di mana-mana ya guys, tapi tidak terlihat. Nah, gas ini bercampur secara sempurna sehingga menyatu. Makanya gas itu terdiri dari satu fasa aja. Nah, ini aku kasih tahu ya, kalau fasa itu ialah keadaan suatu materi yang seragam, yang serba sama di seluruh bagiannya. Bukan hanya dari komponen kimianya aja, tapi juga dari keadaan fisiknya. Nah, fasa ini nggak tinggal fasa doang, nggak semuanya fasa, ada beberapa syaratnya. Nah, fasa ini dapat dikatakan sebagai bagian dari suatu sistem kalau, ada kalaunya ya, dicatat. Kalau yang pertama, sifatnya fasanya homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas, jadi harus jelas ya. Yang kedua itu ada sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda dari bagian sistem yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah fasa ini dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian-bagian sistem itu. Oke, sudah paham kan ya arti dari fasa sendiri? Tidak salah paham lagi kan? Nah, aku kasih contoh ya, biar lebih paham lagi. Coba kamu bayangkan, ada sebuah gunung es yang mengapung di tengah-tengah danau. Itu nah, kita anggap kalau danau ini, gunung es ini, dan atmosfer itu sebagai suatu sistem. Coba tebak, ada jumlah berapa fasa yang ada di dalam sistem tersebut? Ayo berapa? Oke, tetot, waktunya habis ya. Nah, gunung es ini kan bentuknya itu dari padat, dari cair. Terus danau ini air semua ya, berarti bagaikan lautan air, dan juga ada atmosfer sekelilingnya nih yang terdiri dari uap air dan gas lainnya dijadiin satu. Maka di dalam sistem tersebut ada 3 fasa, yaitu ada padat, ada cair, dan ada gas. Paham kan ya Kimia Squad? Bisa kan buat nentuinnya? Oke, biar lebih paham lagi aku kasih contoh nih yang lain. Coba lihat, ada berapa fasa yang ada di dalam kesetimbangan ini? Coba tebak, ayo jawab. Tetot, waktunya habis. Nah, dalam persamaan di atas ini ada 2 buah padatan yang struktur wujudnya itu berbeda, tapi dipisahkan oleh batasan yang jelas. Ngerti nggak? Maka di seluruh dari kesetimbangan itu ada 3 fasa, yaitu 2 fasa padat dan 1 fasa gas. Nah, fasa gas apa nih? Ayo, CO2-nya gas ya. Dan 2 fasa padatnya itu ada CaCO3 dan ada CaO. Bisa kan? Mudah kan ya untuk dipahaminya? Kita udah membahas fasa, udah menentukan fasa juga udah. Kita lanjut aja kali ya ke kesetimbangan fasa. Nih, sudah ngerti kan ya? Tadi kita sudah membahas arti dari fasa. Terus sudah menentukan juga fasa itu dari contoh yang tadi aku berikan. Nah, sekarang ini kita lanjut aja kali ya ke kesetimbangan fasa.
Yuk kita mulai. Let's start, let's go. Nah, apa sih kesetimbangan fasa itu? Ada yang tahu nggak nih? Jadi, kesetimbangan fasa itu ialah suatu keadaan di mana zatnya itu punya komposisi yang sama ataupun yang pasti pada kedua fasanya, baik suhunya ataupun tekanannya. Nah, dalam kesetimbangan fasa ini selalu terjadi perubahan-perubahan. Perubahannya ini perubahan partikel zat dari fasa satu ke fasa yang lainnya. Jadi berubah terus-menerus, tetapi perubahan itu terjadi dalam waktu yang sama. Makanya jumlah partikel dalam masing-masing fasa itu sama. Jadi kayak tukeran aja gitu. Jadi nggak ada perubahan ya guys. Nah, pada kesetimbangan itu disebut namanya kesetimbangan material. Nah, pemahaman atas perilaku fasa atau sifat-sifatnya fasanya ini tuh mulai berkembang seiring waktu dengan adanya aturan fasa Gibbs. Tahu nggak nih aturan fasa Gibbs? Jadi sebenarnya ini kesetimbangan itu dibagi lagi, anaknya ada 3. Dibagi lagi berdasarkan jumlah komponen penyusunnya. Yang pertama itu ada sistem 1 komponen, ada sistem 2 komponen, dan ketiga ada sistem 3 komponen. Tapi sebelum kita bahas dari pembagian tadi ini, kita bahas aturan fasanya dulu nih. Aturan fasa itu berguna untuk mengatur antara jumlah komponen, jumlah fasanya, dan jumlah derajat kebebasan suatu sistem. Maka berdasarkan aturan fasa, F sama dengan C dikurang P ditambah 2. Nah, jumlah fasa itu ialah jumlah dari bagian homogen pada suatu sistem. Sedangkan jumlah komponen itu dinyatakan dari jumlah minimal spesi kimia yang membentuk sistem itu sendiri, yang menentukan susunan-susunan setiap fasa dari sistem tersebut. Nah, kesetimbangan fasa ini tidak selalu meninjau ke variabel ekstensif yang berdasarkan massa dari zat itu, karena kan massanya itu berubah-berubah ya. Nah, tapi kita melihat dari jumlah dari variabel intensifnya nih, seperti suhu, tekanan, komposisinya, dan lain-lain ya. Oke, jumlah variabel ini untuk menyatakan suatu sistem ini disebut dengan derajat kebebasan. Nah, kita lanjut aja kali ya ke sistem 1 komponen, sistem 2 komponen, dan sistem 3 komponen. Oke, disimak loh baik-baik. Oke, penting semua. Oke, kita lanjut ya ke sistem 1 komponen. Nah, sistem suatu komponen ini disebut heterogen kalau mengandung 2 fasa atau lebih. Zat disebut fasa kalau sifat dan komponennya itu sama. Oleh sebab itu, zat murni yang berwujud gas dan cair hanya mungkin 1 fasa. Sedangkan zat yang wujudnya padat terdapat 1 fasa atau lebih. Dikarenakan padatan itu kan punya struktur kristalnya 1 atau lebih nih. Nah, untuk sistem 1 komponen aturan fasanya itu berubah loh, menjadi F sama dengan 3 dikurang P. Dikarenakan fasa tidak mungkin ya sama dengan 0, makanya derajat kebebasan maksimumnya itu berubah nih menjadi 2, artinya sistem 1 komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu pada P tekanan dan T itu suhu. Nah, selanjutnya ini ke diagram fasa ya. Hubungan antara ketiga fasa untuk zat tunggal itu disajikan oleh diagram fasa ini nih, makanya harus bisa membaca diagramnya ya. Nah, diagram ini tuh menyerupai suatu grafik yang menggambarkan keadaan sistem yang dinyatakan dalam 2 dimensi. Nah, menyerupai grafik ya berarti, yang menggambarkan perubahan suatu zat pada berbagai keadaan tekanan dan suhu. Serta diagram ini tuh banyak banget kegunaannya, yaitu yang pertama ini kita jadi bisa memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Nah, yang kedua ini ada mengindikasikan kesetimbangan kelarutan pada padat satu unsur atau senyawa pada unsur lain.
Yang ketiga itu ada mengindikasikan pengaruh temperatur, di mana panduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku. Nah, pada rentang tertentu nih bakalan terjadi pembekuan. Banyak banget kan kegunaannya ya. Oke, jadi harus bisa ya membaca diagramnya. Kita lanjut ke contohnya nih, ada gambar diagram fasa air. Nah, bisa dilihat titik O yang di tengah-tengah itu tuh yang menunjukkan adanya kesetimbangan antara fasa padat, cair, dan gas. Titik O ini tuh disebut sebagai titik triple. Nah, setiap zat cair pada suhu tertentu itu mempunyai tekanan uap jenuh tertentu. Zat cair ini bakalan mendidih nih, blebeb-blebeb gitu, dalam keadaan terbuka. Tapi ada syaratnya nih, tekanan uap jenuhnya itu harus sama dengan tekanan atmosfer. Nah, pada saat udara mempunyai tekanan 1 atm, air bakalan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Maka hubungan antara suhu dan tekanan pada air bisa digambarkan pada diagram fasa air di samping ini nih. Bisa diplototin ya guys. Lanjut ke apa nih, sistem 2 komponen. Nah, pada sistem 2 komponen ini ada 4 jenis nih campuran-campurannya. Yang pertama itu ada cair gas, yang kedua ada cair-cair, yang ketiga ini ada padat cair, yang keempat ini ada padat-padat. Diagram fasa untuk sistem kedua digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi terhadap suhu. Oleh sebab itu nih, aturan fasanya berubah menjadi F sama dengan C dikurang P ditambah 1. Dikarenakan salah satu variabel P atau T dalam keadaan konstan. Oh iya, sistem 2 komponen ini bakalan dikatakan ideal loh, tapi kalau memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Pada tahu nggak nih hukum Raoult kayak gimana? Jadi pada tahun 1884 itu terdapat ilmuwan yang bernama Raoult yang dia mengemukakan nih hubungan sederhana yang dapat digunakan untuk memperkirakan tekanan parsial zat dari suatu komponen dalam larutan. Komponen larutan yang dimaksud itu tuh yang punya sifatnya mirip atau enggak interaksi larutannya tuh sama besar. Contohnya ini ada campuran benzena dan campuran toluena. Nah, yang ketiga ini ada sistem 3 komponen. Sistem 3 komponen yang paling umum dan yang paling sering ditemui itu ada 2 jenis, yaitu sistem 3 komponen yang terdiri dari zat cair yang sebagian saling campur-mencampur dan juga ada sistem 3 komponen yang terdiri dari 2 komponen padat dan 1 cair. Sistem ini punya ini nih, diagram derajat kebebasannya F sama dengan 3 dikurang P, dikarenakan tidak mungkin membuat diagram dengan 4 variabel, maka sistem tersebut dibuat pada tekanan dan suhu kok tetap ya guys. Oh iya, contohnya ini ada kloroform dan asam asetat nih. Gimana, sudah paham belum nih? Wah, kita selesai juga nih. Tadi kita sudah bahas apa aja sih? Oh iya, fasa, cara menentukan fasanya, terus aturan fasanya, terus ada derajat kebebasan, ada jumlah komponennya, terus oh iya, sistem 1 komponen, sistem 2 komponen, dan sistem 3 komponen. Nah, aku mau mengajukan pertanyaan nih. Ayo, jeng jeng jeng. Pertanyaannya itu apa sih kegunaan dari ilmu kesetimbangan fasa yang tadi sudah kita pelajari nih? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ayo jawab. Tetot, waktunya habis. Nah, pada mau tahu nggak ilmu dari kesetimbangan fasa ini digunakan buat apa nih? Mau nggak? Mau dong. Oke. Nah, ilmu dari kesetimbangan fasa ini itu digunakan dalam industri perminyakan. Tahu kan minyak-minyak itu? Nah, digunakannya itu dalam proses distilasi fraksionasi. Namanya nih, prosesnya itu untuk memisahkan komponen-komponen cair 2 ataupun lebih dari suatu larutan berdasarkan titik didihnya. Distilasi fraksionasi ya. Ini bekerja kalau titik didihnya itu kurang dari 20 derajat Celcius.
Nah, tapi juga bakalan bekerja kalau tekanan atmosfernya atau tekanannya itu rendah. Jadi ada syarat-syarat tertentu juga ya. Nah, aplikasi distilasi ini tuh digunakan dalam industri minyak mentah untuk dimanfaatkan memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Nah, minyak itu kan kalau dari bumi itu dibor gitu pasti bercampur-campur ya dengan berbagai zat. Nah, kita dapatkan zat murninya ini, minyak murninya ini dari proses distilasi fraksionasi ini. Aduh, susah ya. Maaf ya. Nah, pada tahu kan ya kegunaannya. Diingat-ingat loh, dipelajari lagi dan diisi soal latihannya biar lebih paham lagi. Oke? Oke deh Kimia Squad, tetap semangat ya untuk kedepannya. Belajar ini sangat melelahkan, tapi cukup fun kok kalau caranya benar dan sesuai sama diri kalian ya. Semoga video pembelajaran yang aku buat ini membantu kalian dalam memahami ilmu kimia, karena ilmu kimia itu tidak sulit ya guys. Terus semoga bermanfaat juga nih dalam memahami itu. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Aku tunggu, oke? Bye-bye Kimia Squad. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.